Bismillahirrahmanirrahim. Bang Rohim jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam semoga tambah cantik. Bang Rohim jualan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam semoga tambah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan tentunya dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum kita memasuki surganya Allah, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul anbiya wa imamur rasul. Akhir dari para nabi yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang benderang. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah kepada selainnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam berusia lanjut dalam masa pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali pernah mengatakan perkataan dan janganlah berkata kasar kepadanya, dan berkatalah perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut pula kita mengetahui betapa agungnya kemuliaan Allah, kemuliaan kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jika salah seorang di antara kita ingin menghitung seberapa besar jasa orang tua kepada kita, maka tak seorang pun di antara kita dapat menghitungnya. Karena memang begitu banyak, begitu besar jasa-jasa orang tua kepada kita, sehingga tak seorang pun di antara kita dapat menghitung, apalagi membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Lantas, bagaimanakah kita bisa membalas jasa-jasa orang tua? Dan bagaimanakah caranya? Bagaimanakah caranya kita dapat membalas kebaikan kedua orang tua kita? Coba kita ingat ketika kedua orang tua kita sedang bersusah payah untuk kelahiran kita. Ibu yang sedang hamil, mau ngapa-ngapain susah. Mau tidur pun susah. Tidur ke kanan susah.
Tidur ke kiri susah, terlentang pun susah, apalagi tengkurap. Itu susah sekali. Dan ketika itu bapak yang sedang mencari nafkah siang dan malam, tiada henti mencari nafkah, mencari rezeki hanya untuk kelahiran kita. Begitu banyak, begitu susah, begitu banyak jasa orang tua yang sudah dilakukan untuk kita, untuk hanya demi kelahiran kita. Sehingga kita semakin hari, semakin bulan, semakin bertambahnya tahun, alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesehatan oleh Allah. Itu semua atas berkat jasa dari orang tua kita yang senantiasa berjuang untuk kita dalam pendidikan, dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian dapat membalas jasa-jasa kedua orang tua kita, kecuali apabila kamu menembusnya sebagai budak lalu membebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Ada suatu cerita ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu an berada di kota Mekah. Kemudian ada seorang pemuda yang sedang menggendong ibunya. Kemudian bertemu dengan Ibnu Umar. Kemudian bertanyalah seorang pemuda tersebut kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah kau sudah melihat saya sudah membalas jasa, membalas budi terhadap kedua orang tua saya? Kemudian Ibnu Umar berkata, wahai pemuda, kamu belum cukup dengan kelakuan kamu tersebut membalas jasa kedua orang tuamu. Belum cukup. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi, tapi demi Allah, kamu sudah mendapatkan pahala yang begitu besar, walaupun kamu hanya melakukan suatu hal yang kecil dan sedikit terhadap kedua orang tuamu. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun dan dari kita yang dapat membalas jasa kedua orang tua kita. Dan apabila kita mengerjakan suatu hal yang kecil dan yang sedikit, walaupun sedikit, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyebutkan bahwasannya dosa kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dilaknat oleh Allah. Tapi kita heran, kenapa di masa yang sekarang ini banyak terjadi pembunuhan terhadap orang tuanya, banyak anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya, banyak sekali anak-anak yang tidak mau nurut terhadap orang tuanya. Padahal apa yang dilakukan orang tua, insya Allah itu merupakan suatu hal yang bagus. Kita heran. Di sana ada pembunuhan. Di sana ada mendurhakai kepada kedua orang tuanya. Lantas, di manakah sosok seorang anak yang baik jikalau masih tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita? Kalau misalkan ditanya, kamu mau masuk mana, surga apa neraka? Saya mau masuk surga, jawabannya pasti. Kamu mau enak di akhirat atau mau enggak? Mau panas atau mau enak di akhirat? Ditanya. Jawabannya pasti mau enak. Tapi lantas kenapa banyak sekarang fenomena di Indonesia dan di dunia pun yang tidak mau berbakti kepada orang tua, bahkan sampai durhaka kepada kedua orang tua? Padahal Rasul SAW sudah mengatakan bahwasanya durhaka terhadap orang tua merupakan dosa yang sangat besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua merupakan pintu surga yang sangatlah luas bagi siapapun yang ingin masuk ke dalamnya. Karena memang suatu ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu terdapat juga pada murkanya orang tua.
ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terhadap ada pada murkanya orang tua. Maka jangan sekali-kali kita bikin orang tua kita marah, sedih, kecewa, apalagi murka. Kita cari ridhonya, kita banggakan mereka dengan segala prestasi yang dapat kita lakukan, dengan segala kebanggaan yang bisa kita lakukan, sehingga kedua orang tua kita bisa senang dan bisa bangga kepada kita. Kita berusaha bersama-sama, semoga kita termasuk ke dalam anak-anak yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di suatu ketika Ibnu Mas'ud bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, amalan-amalan apakah yang Allah sukai, yang Allah cintai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang disukai oleh Allah, yaitu yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjuang jihad di jalan Allah. Nomor dua merupakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah jelas bahwasanya awal amalan yang paling disukai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka kita sebagai generasi yang soleh dan soleha, generasi munzirul qaum, kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih ada orang tuanya. Jangan sampai kita mengecewakannya. Kita selalu berbuat baik kepadanya agar senantiasa bisa bersama-sama di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, marilah kita doa bersama-sama. Kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah kita lakukan dan dosa orang tua yang telah lampau. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah segala dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.